Oke, kali ini kita akan memahami tentang pengurangan risiko bencana atau PRB ketika terjadi peristiwa gempa bumi. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita perlu banget PRB ini? Tentu saja diakibatkan karena peristiwa ini memakan banyak korban jiwa. Berikut ini adalah datanya. Oke, jadi ini adalah datanya dari tahun 1989 sampai tahun 2003. Gempa bumi ini terjadi pada berbagai negara, termasuk Indonesia. Kekuatan gempanya bervariasi antara 6 sampai 8 skala Richter, dengan korban yang meninggal dari puluhan hingga puluhan ribu. Inilah mengapa kita memerlukan PRB. Untuk catatan tambahan, pada tahun 2004, kita juga mengalami tsunami yang terjadi pada 14 negara, termasuk Indonesia. Wilayah yang terkena pada Indonesia ini adalah wilayah Sumatera Utara dan Aceh yang mendapati korban jiwa lebih besar dari 230.000 jiwa. Oke, jadi pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang PRB gempa bumi ketika sebelum terjadi gempa bumi, kemudian pada saat terjadi gempa bumi, dan setelah gempa bumi. Oke, jadi ini adalah hal yang harus disiapkan sebelum gempa bumi terjadi. Yang pertama ada merenovasi rumah agar tahan gempa. Kemudian yang kedua ada cek kestabilan benda yang menggantung supaya nantinya tidak terjatuh mengenai kita. Kemudian pelajari lingkungan sekitar kita. Kalau bisa, temukan titik evakuasi yang mungkin. Contohnya seperti lapangan yang terbuka atau sebisa mungkin menjauhi tempat-tempat yang memiliki bangunan atau gedung-gedung. Kemudian persiapan selanjutnya adalah selalu sedia P3K, senter, dan makanan sebagai persediaan darurat. Oke? Kemudian ini adalah hal yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama, ketika dalam ruangan, cari perlindungan dari reruntuhan. Misalnya di bawah meja atau benda-benda yang memiliki ketahanan yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, ketika di luar ruangan, jauhi bangunan atau gedung. Yang ketiga, jika dalam kendaraan, keluar dan cari tempat terbuka. Kemudian yang keempat, menjauh dari pantai karena pantai akan berpotensi tsunami. Yang kelima, jika di pegunungan, menjauh dari daerah yang rawan longsor. Jadi ini adalah 5 hal yang mesti kita perhatikan ketika terjadi gempa bumi. Oke? Selanjutnya adalah hal yang mesti kita perhatikan setelah gempa bumi. Yang pertama, perhatikan lingkungan sekitar. Apakah terjadi kebakaran, gas bocor, atau korsleting listrik? Kemudian yang kedua, jangan berjalan di sekitar bangunan atau gedung. Yang ketiga, jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa. Dan yang keempat adalah mengisi angket atau kuesioner dari instansi terkait, supaya instansi tersebut bisa mendata atau menemukan keluarga yang hilang ketika terjadi gempa bumi. Oke?